Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Agustin, NIM 168000092 dari kelas 2016B. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di mana atas kemurahan Tuhan saya bisa menyusun skripsi dan artikel saya. Saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Junior So, MPD, dan Bapak Pana Pramulia, SPD, MPD. Saya hari ini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Teknik Pola Jilubah terhadap Keterampilan Menulis Cerita Pendek pada siswa kelas 4 SDN Ketabang, Surabaya. Kenapa saya memilih judul tersebut? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Nah, langsung saja pembahasan yang pertama mengenai latar belakang bab 1 pendahuluan. Masalah yang terjadi di sekolah dasar biasanya siswa tidak mampu atau kesulitan untuk mengungkapkan perasaan yang ada di dalam pikirannya. Hal ini sering terjadi dan ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya, yang pertama itu siswa kesulitan dalam menentukan sebuah judul. Kedua, siswa kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya melalui dalam pikiran. Ketiga, tidak mampu menjabarkan ide pengalaman dalam bentuk kalimat. Dari faktor tersebut, pendidik harus mengimplementasikan metode, teknik, atau model pembelajaran yang sesuai dengan materi. Saya di sini akan mengimplementasikan dan menerapkan proses pembelajaran dengan teknik pola jilbah untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. Rumusan masalah yaitu apakah teknik pola jilbah berpengaruh terhadap keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas 4 SDN Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh teknik pola jilbah terhadap keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas 4 SDN Ketabang, Surabaya. Selanjutnya, dasar teori. Pertama, keterampilan menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berkomunikasi dengan seseorang yang secara tidak langsung dengan cara mengungkapkan perasaan yang dialami untuk penulis, mengutarakan isi hati melalui sebuah pengalaman yang nyata. Yang kedua, cerita pendek atau cerpen. Merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya terdapat konflik tokoh, juga terdapat tempat kejadian yang mempunyai alur cerita yang runtut. Ketiga yaitu teknik pola jilbah. Nah, dengan kata jilbah ini pasti tidak asing di telinga kita. Mari kita melompat kepada pengalaman masa kanak-kanak. Mari kita mengingat permainan yang sejenis jilbah. Orang dewasa menyembunyikan mukanya beberapa detik, kemudian memberi kejutan manis dengan membuka wajahnya kembali. Ini mengandung sebuah narasi cerita yang paling dasar, yaitu jilbah. Menurut Ayu Utami, jilbah ini mempunyai 3 struktur bagian, yaitu yang pertama, pengenalan, kedua, ketegangan atau masalah, yang ketiga, klimaks resolusi atau penyelesaian masalah. Pengenalan masalah ini diartikan sebagai melihat wajah orang tuanya sebelum ditutup. Ini yang pertama, bagian C. Pada tahap pengenalan akan digunakan pada tahap awal siswa untuk menulis sebuah cerita, yang artinya siswa diminta untuk menuliskan sebuah cerita yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ketegangan klimaks. Ketegangan terjadi dengan ditutup wajah orang tua. Anak akan
kehilangan yang diartikan sebagai masalah. Yang artinya di sini ada sebuah konflik atau masalah yang akan terjadi. Ketegangan ada dua kemungkinan, baik atau buruk. Itu adalah bagian dan kesedihan atau kehancuran dan keselamatan. Ketiga, klimaks. Klimaks resolusi. Anak mendapatkan wajah orang tuanya bagian ba. Bagian yang terakhir, yang artinya sebagai penyelesaian konflik atau menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi pada tahap kedua. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, menurut Sugiono. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pola Jilukba sebagai teknik keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas 4 SDN Ketapang, Surabaya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama, menggunakan penelitian kuantitatif. Yang kedua, rancangan penelitian ini menggunakan bentuk quasi-eksperimen desain, post-test only design. Yang ketiga, populasi subjek kelas 4, sampel kelas 4A dan 4B menggunakan teknik sampling yaitu non-probability sampling dengan bentuk purposive sampling. Yang keempat, teknik pengumpulan data menggunakan tes, post-test, teknik analisis data menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan hipotesis. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil uji normalitas, kelas eksperimen, dan kontrol dari data yang diperoleh bersubsidi normal karena X2 hitung kurang dari X2 tabel. Hasil uji homogenitas diperoleh nilai F hitung kurang dari F tabel yaitu 1,064 kurang dari 1,75 tergolong data yang homogen. Uji hipotesis hasil dari kedua penelitian yang diambil data yaitu dihitung lebih dari T tabel atau 9,85 lebih dari 1,994 maka bawahan 0 ditolak, A1 diterima untuk menyatakan bahwa ada pengaruh teknik pola Jilukba terhadap keterampilan menulis cerita pendek. Teknik pola Jilukba memberikan pengaruh pada siswa. Siswa yang menggunakan teknik ini menghasilkan keterampilan menulis ceritanya lebih bervariasi dan lebih kreatif. Dalam pembelajaran, siswa dapat lebih aktif, memperhatikan saat dijelaskan, lebih tertarik dan penasaran pada teknik yang ingin dijelaskan karena teknik ini seperti sebuah permainan yang sejak zaman dahulu hingga sekarang selalu digunakan. Yang terakhir, hasil dan simpulan. Hasilnya, dengan menggunakan teknik pola Jilukba, menjadi lebih mudah dalam melatih keterampilan menulis cerita pendek, siswa juga berperan aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan hasil post-test yang hasilnya kelas eksperimen, lebih signifikan dibanding kelas kontrol yang menggunakan teknik lain. Simpulan, terdapat pengaruh teknik pola Jilukba terhadap keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas 4 SDN Ketapang, Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis UJT. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.